Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Idrus, perwakilan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah wal Aqidah Stisa Sopa Manunjaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasyuruti allati tafaqa 'alaiha fil jumlati kaunuma 'alal muhali 'alaihi mujanisan lima 'alal muhili qadran wa wasfan. Di dalam akad hiwalah atau bab hiwalah, kitab hiwalah, perlu dicatat ada 3 elemen, 3 unsur peran penting yang di dalamnya ini tidak jauh dari yang 3 ini. Yang pertama muhil, kedua muhal alaih, yang ketiga muhal. Kalau muhil, orang yang mengalihkan hak yang mempunyai tanggungan. Kalau muhal alaih, orang yang dibebani peralihan hak atau tanggungan hutang kepada pihak ketiga. Dan ada muhal, yaitu orang sebagai pihak ketiga antara si muhil dan si muhal alaih. Dinyatakan dari sebagian syarat-syarat yang telah disepakati ulama ahli fikih secara garis besar, di dalam akad hiwalah ada sesuatu kewajiban kepada si muhal alaih untuk si muhil. Sesuatu itu harus sama jenis di dalam ukurannya dan sifatnya. Illa anna minhum man ajaza fi dzahabi wad darahim faqat wa manaha fit ta'am. Terkecuali ada sebagian ulama ahli fikih yang menyatakan bahwasanya boleh di dalam akad hiwalah ini berupa emas dan uang saja, tidak yang lainnya. Dan ada pula ulama yang melarang akad hiwalah berupa makanan. Walladzina mana'uha fi dzalika ra'au annaha min babi bai'it ta'ami qabla ayyustawfa. Ulama yang melarang terhadap akad hiwalah berupa makanan ini, pendapatnya karena akad hiwalah berupa makanan ini termasuk ke dalam bab jual beli makanan yang belum diterima atau belum dibayar. Ini alasannya. Li'annahu ba'at ta'ama alladzi kana lahu ala gharimi bit ta'ami alladzi kana alaihi. Karena si muhal alaih menjual makanan miliknya sendiri, yang mana nanti tanggung jawabnya berisiko kepada dirinya sendiri. Wa dzalika qabla ayastawfihi min gharimihi. Dan jual beli seperti tadi, sebelum si muhal alaih menerima makanan tersebut, itu pertanggungjawabannya kepada si muhal alaih itu sendiri. Wa ajaza dzalika malikun idza kana ta'amani kilahuma min qardin idza kana dainul muhali halan. Nah, di sini Imam Malik pun ikut serta, karena di dalam Bidayatul Mujtahid ini 4 imam besar fikih ikut serta ataupun mengemukakan pendapatnya. Imam Malik membolehkan akad hiwalah berupa makanan sebelum diterima ataupun sebelum dibayar jika kedua makanan dari si muhal alaih dan si muhil dari hutang atau pinjaman, dan hutangnya ini hutangnya si muhal yang harus dibayar pada waktu itu. Wa amma
in kana ahaduhuma min salamin fa innahu la yajuzu illa ayyakuna ad-dainani halaini. Dan adapun kalau misalnya salah satu dari kedua makanan ini dihasilkan dari akad salmu atau pesanan, maka akad salmu ini tidak diperbolehkan. Kejadian itu tidak diperbolehkan, terkecuali kedua hutang antara si muhal alaih dan si muhil ini masuk pada waktu pembayaran hutang. Keduanya harus membayar hutang. Wa inda ibnil qasimi wa ghairi min ashabi malikin yajuzu dzalika idza kanat dainul muhalu bi halan. Menurut Ibnu Qasim dan golongan dari ashab Maliki menyatakan bahwasanya boleh akad hiwalah seperti tadi jika hutang yang dipindahkannya harus dibayar pada waktu itu halan. Walam yufarriq baina dzalika asy-Syafi'i li annahu kal bai'i fil dimalil mustaqrid. Imam Syafi'i tidak membedakan ataupun tidak memisahkan di antara hutangnya si muhal alaih ataupun hutangnya si muhil. Karena menurut Imam Syafi'i li annahu kal bai'i min fi dimanil mustaqridi. Menurut Imam Syafi'i ini sama halnya dengan jual beli dalam tanggungan orang yang berhutang. Wa amma rakhasa malikun fil qardi li annahu yajuzu indahu bai'ul qardi qabla ayyustawfa. Dan menurut Imam Maliki yang mana pendapatnya ini dinyatakan sebagai kemurahan dalam kitab ini, menurut Imam Maliki di dalam utang itu boleh menjual piutang sebelum diterima. Jadi di dalam hutang Imam Syafi'i memberikan kemurahan bahwa karena boleh menjual piutang sebelum diterima. Wa ma Abu Hanifah tafajaza al-hiwalata bit-ta'ami wa shibiha bid-darahim wa ja'alaha kharijatan anil usuli ka khurujil hiwalati bid-darahim. Dan adapun Imam Abu Hanifah ini memperbolehkan pemindahan utang berupa makanan atau semisalnya dengan uang. Karena menurut Imam Abu Hanifah hal itu keluar dari aturan-aturan pokok dari akad hiwalah, seperti keluarnya pindahan utang dengan uang. Wal mas'alatu mabniyatun ala anna masyadda 'anil usuli hal yuqasu 'alaihi amla. Permasalahan ini didasarkan apakah sesuatu yang menyalahi aturan pokok itu dapat dijadikan objek kias atau tidak. Ini pertanyaan dari musannif ya, musannif fi hadzal kitab. Wal mas'alatu masyhuratun fi usulil fiqh. Dan masalah ini pula telah populer di kalangan ilmu fikih. Yang mana ilmu fikih, ilmu usul fikih telah mempermasalahkan hal kejadian seperti tadi. Mungkin sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.